Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ananda Dia Saharani dengan NPM 0651221147 akan menjelaskan hasil dari analisis model topik modeling. Untuk materi yang akan dibahas, yaitu ada teori dasar, data, langkah kerja, hasil, dan terakhir kesimpulan. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang teori dasar dari topik modeling, di mana topik modeling ini merupakan teknik text mining dalam NLP yang digunakan untuk mengelompokkan dokumen teks ke dalam topik atau tema tertentu. Teknik ini mengidentifikasi kelompok kata yang membentuk topik dan menentukan sejauh mana suatu dokumen terkait dengan masing-masing topik, sehingga membantu memahami isi dokumen secara lebih mendalam. Lalu tujuan utama dari topik modeling itu sendiri yaitu membantu dalam identifikasi pola dan tren yang tersembunyi dalam rangkaian kata pada kumpulan dokumen yang tidak terstruktur. Sedangkan manfaat dari topik modeling itu untuk mempermudah pemahaman topik utama dalam dokumen, mengungkap hubungan antar topik, serta membantu analisis teks, pengelompokan dokumen, dan penyederhanaan data untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, dalam melakukan topik modeling ini bisa dengan menggunakan dua metode, yaitu metode LDA dan metode LSA. Di mana untuk metode LDA atau Latent Dirichlet Allocation itu bekerja berdasarkan pendekatan probabilistik dengan asumsi bahwa setiap dokumen merupakan campuran dari beberapa topik dan setiap topik merupakan distribusi probabilistik atas kata-kata. Sedangkan untuk metode LSA atau Latent Semantic Analysis itu bekerja berdasarkan pendekatan matematis melalui reduksi dimensi dengan teknik aljabar linier. Sehingga dapat dilihat perbedaan utama dari LDA dan LSI ini dari aspek asumsi model. LDA itu mengasumsikan bahwa dokumen adalah campuran dari beberapa topik, dan topik adalah distribusi probabilistik atas kata. Model bersifat probabilistik, yaitu menganggap adanya distribusi acak dalam proses generatif dokumen. Sedangkan LSA mengasumsikan bahwa hubungan antara kata dan dokumen dapat ditangkap melalui struktur linear laten di ruang vektor. Model bersifat deterministik, yaitu tidak memperhitungkan ketidakpastian atau distribusi probabilistik. Untuk aspek pendekatan matematis, metode LDA itu dengan model generatif probabilistik, yaitu menggunakan metode inference statistik, sedangkan metode LSA dengan aljabar linear menggunakan singular value decomposition atau SVD untuk mereduksi dimensi pada term document matrix. Lalu dari aspek hasil, LDA itu memiliki hasil bahwa distribusi topik dokumen dan kata topik dalam bentuk probabilistik. Topik terbentuk secara jelas dan bisa dibaca sebagai kumpulan kata kunci. Sedangkan LSA menghasilkan vektor topik laten tanpa probabilitas eksplisit. Topik tidak terbentuk secara eksplisit, sehingga sulit ditafsirkan secara tematik. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai data yang digunakan untuk topik modeling. Data yang digunakan dalam analisis ini berupa kumpulan abstrak dari 10 jurnal nasional berbahasa Indonesia yang berasal dari bidang Artificial Intelligence atau AI. Abstrak jurnal tersebut diperoleh melalui pencarian di platform Google Scholar dengan menggunakan kata kunci Artificial Intelligence. Data ini digunakan sebagai dasar dalam proses analisis topik menggunakan metode topik modeling. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam melakukan analisis topik modeling menggunakan Google Colab. Di mana pada tahap yang pertama itu tentunya mengimport library yang akan digunakan untuk proses topik modeling.
Yang kedua yaitu data collection atau pengumpulan data, di mana pada tahap ini dibuatkan list abstrak yang berisi dari 10 jurnal dari 10 abstrak jurnal dalam bidang AI. Selanjutnya, list tersebut dibuatkan berupa bentuk data frame untuk diproses lebih lanjut. Lalu tahap yang ketiga yaitu pre-processing text, di mana pada tahap ini akan diinisialisasi untuk membantu pengolahan teks berbahasa Indonesia, yaitu stemmer dan stop word remover yang berasal dari pustaka sastrawi. Selanjutnya juga dibuat list tambahan untuk stop word remover. Setelah itu juga dibuatkan fungsi clean text untuk membersihkan teks yang berisi proses untuk mengubah semua huruf menjadi huruf kecil atau lowercase, menghapus angka, menghapus tanda baca dan simbol khusus, serta menghapus spasi berlebih. Masih dalam tahap yang sama, juga dibuatkan fungsi untuk pre-processing text yang berisi fungsi clean text sebelumnya, lalu stop word remover, dan juga stemming. Setelah itu, diterapkanlah fungsi dari pre-processing text tersebut ke seluruh data abstrak yang ada di data frame. Tahap yang keempat yaitu eh, metode LDA, di mana pada tahap ini data frame itu diubah menjadi list Python sebagai input untuk proses topik modeling. Setelah itu, eh, teks hasil preprocessing yang sudah menjadi list Python tersebut diubah lagi menjadi representasi numerik atau matrix term dokumen menggunakan count factorizer yang dibutuhkan untuk pemodelan LDA. Masih dalam tahap yang sama, juga akan dibangun dan dilatih model LDA-nya menggunakan scikit-learn ke dalam 5 topik tersembunyi. Lalu ditampilkan kata-kata penting atau top words dari 5 topik tersebut yang ditemukan oleh model LDA scikit-learn. Nah, selanjutnya tahap yang kelima yaitu metode LSA, di mana pada tahap ini teks hasil processing itu diubah ke dalam list Python, lalu diubah lagi menjadi representasi numerik berbasis TF-IDF sebagai input dari metode LSA. Lalu juga akan dibangun model LSA-nya menggunakan teknik truncated SVD dari scikit-learn ke dalam ruang topik berdimensi lebih rendah. Masih dalam tahap yang sama juga akan ditampilkan daftar kata-kata penting atau top words dari 5 topik tersebut yang ditemukan oleh model LSA. Selanjutnya yaitu hasil dari analisis topik modeling menggunakan metode LDA maupun metode LSA. Nah, setelah dilakukan pemodelan topik menggunakan algoritma LDA dari scikit-learn, diperoleh 5 topik utama, yaitu topik 1 tentang pembelajaran berbasis budaya dan karakter dengan hasil LDA sebagai berikut, yang menekankan pada nilai-nilai budaya lokal dan pembentukan karakter siswa melalui pendekatan etnopedagogi. Lalu topik 2 tentang integrasi AI dalam pembelajaran bahasa dengan hasil LDA sebagai berikut, yang membahas tentang pemanfaatan AI dalam mendukung proses belajar bahasa Indonesia. Lalu topik 3 tentang edukasi AI melalui pengabdian masyarakat dengan hasil LDA sebagai berikut, yang fokus pada literasi AI bagi siswa sebagai bagian dari kegiatan sosialisasi dan pengabdian. Lalu topik 4 tentang pengaruh AI terhadap literasi digital siswa dengan hasil LDA sebagai berikut, yang menggambarkan peningkatan kemampuan digital siswa melalui penerapan pembelajaran berbasis AI. Lalu yang terakhir topik 5 tentang pemahaman materi melalui AI dalam pembelajaran bahasa dengan hasil LDA sebagai berikut, menunjukkan adanya peran AI dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Lalu juga didapatkan hasil visualisasi dari metode LDA
yang menunjukkan top words dalam setiap topik yang dihasilkan dari pemodelan topik terhadap masing-masing dokumen. Untuk hasil visualisasi subplot menunjukkan adanya distribusi top words pada tiap topiknya. Sedangkan untuk hasil visualisasi heat map menunjukkan bahwa model LDA berhasil memisahkan dokumen ke dalam topik-topik utama. Setiap dokumen umumnya berkaitan erat dengan satu topik dominan, dengan sedikit kontribusi dari topik lainnya. Sebagai contoh, pada dokumen 5 itu berkaitan erat dengan topik 2 karena menghasilkan nilai probabilitas yang cukup tinggi, yaitu sebesar 0,98. Lalu juga setelah dilakukan pemodelan topik menggunakan algoritma LSA berbasis TF-IDF dan truncated SVD, dihasilkan 5 topik utama, yaitu topik 1 tentang bahasa dan pendidikan dengan hasil LSA sebagai berikut, yang fokus pada pembelajaran bahasa, siswa, dan integrasi teknologi dalam pendidikan, terutama bahasa Indonesia. Lalu topik 2 tentang aktivitas siswa dan pengabdian dengan hasil LSA sebagai berikut, yang berkaitan dengan keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran dan pengabdian masyarakat. Lalu topik 3 tentang pendekatan kelompok dan ajar personal dengan hasil LSA sebagai berikut, yang menyoroti metode pembelajaran melalui kelompok, dongeng, dan personalisasi ajar. Lalu topik 4 tentang pembelajaran kolaboratif dan pengabdian dengan hasil LSA sebagai berikut, yang menguatkan tema pembelajaran berbasis kelompok dan aktivitas sosial. Lalu yang terakhir topik 5 tentang motivasi, evaluasi, dan partisipasi dengan hasil LSA sebagai berikut, yang menggambarkan pentingnya motivasi, evaluasi, dan juga peran aktif siswa dalam pembelajaran. Lalu didapatkan juga hasil visualisasi dari metode LSA yang menunjukkan top words dalam setiap topik yang dihasilkan dari pemodelan topik terhadap masing-masing dokumen. Hasil visualisasi subplot itu menunjukkan adanya distribusi top words pada tiap topiknya, sedangkan hasil visualisasi heat map menunjukkan bahwa model LSA memiliki campuran topik dalam setiap dokumen, karena metode LSA tidak membatasi bahwa dokumen harus milik satu topik tertentu, tetapi menggambarkan hubungan makna yang lebih kompleks antara dokumen dan topiknya. Lalu juga dilakukan perbandingan hasil dari metode LDA dan LSA. Dari aspek model, LDA itu menggunakan probabilistik, sedangkan LSA itu menggunakan linear algebra. SPD untuk reduksi dimensi dari matriks TF-IDF. Lalu dari aspek topik yang terbentuk, LDA itu lebih terfokus dan saling berbeda jelas, sedangkan LSA itu menghasilkan topik yang lebih tumpang tindih dan cenderung abstrak. Untuk contoh topik uniknya, dari hasil LDA pada topik 3 itu ada giat, siswa, abdi, dan artificial, menunjukkan bahwa pembahasan soal AI dan kegiatan pengabdian. Sedangkan LSA pada topik 3 itu menghasilkan fokus aplikasi dongeng ajar personal, menunjukkan topik yang agak kabur. Lalu dari aspek distribusi topik per dokumen, LDA itu dominasi topiknya satu dokumen, satu topik, sehingga menghasilkan hasil yang sangat tajam. Sedangkan LSA, setiap dokumen memiliki kontribusi dari beberapa topik sekaligus. Lalu dari aspek kejelasan kata kunci, LDA itu menghasilkan kata-kata utama yang lebih spesifik per topiknya, sedangkan LSA menghasilkan adanya pengulangan kata seperti kata giat, abdi, kelompok di beberapa topik. Lalu dari hasil interpretabilitas, LDA itu lebih mudah diinterpretasi sehingga cocok untuk analisis topik yang eksplisit. Sedangkan LSA itu terkadang sulit ditafsirkan karena makna latennya lebih tersembunyi. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari analisis topik modeling yang dilakukan. Hmm.
Berdasarkan hasil analisis, LDA menghasilkan topik yang lebih tajam dan mudah diinterpretasikan dibandingkan dengan LSA. Hal ini disebabkan oleh pendekatan LDA yang bersifat probabilistik dan menekankan distribusi kata dalam dokumen, sehingga setiap topik memiliki ciri khas kata kunci yang lebih jelas. Sementara itu, LSA cenderung menghasilkan topik yang lebih abstrak dan saling tumpang tindih karena pendekatannya didasarkan pada teknik aljabar linear tanpa mempertimbangkan distribusi probabilitas secara eksplisit. Sehingga untuk analisis tema pada kumpulan dokumen pendek seperti abstrak jurnal ini, LDA lebih direkomendasikan karena mampu menunjukkan distribusi topik per dokumen dengan lebih jelas dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi topik dominan dalam korpus. Meski demikian, LSA tetap memiliki peran penting dalam memahami keterkaitan semantik antar kata, sehingga dapat digunakan sebagai pelengkap dalam analisis LDA untuk menggali makna laten yang tersembunyi di dalam dokumen. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.